Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faiz Slamet dari Sampang, Madura ya. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabati semuanya? Mudah-mudahan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, pada video kali ini saya berdama dengan sahabat Kacong ya. Yang mana ini ada sedikit informasi yang kurang mengenakkan sahabat. Yang mana sahabat Kacong dari kemarin sudah berharap bisa berkumpul dengan keluarga, dengan istri, dengan anak ya. Tapi katanya informasi terbaru ada sedikit kendala dari proses pemulangan istrinya sahabat. Tentu kita juga penasaran, pengen tahu apa sih yang membuat istri sahabat Kacong dan anaknya itu bisa tertunda kepulangannya. Oleh sebab itu nanti kita langsung nanya ke sahabat Kacong. Gimana itu prosesnya sahabat Kacong? Karena kemarin saya sempat bahagia juga setelah mendengar nelpon ke antum, katanya istri sudah mau pulang dalam waktu setelah hari raya ya. Tapi ternyata sampai sekarang belum pulang. Itu gimana ceritanya? Jadi emang dari awal sebelum Lebaran itu udah punya rencana. Sehabis Lebaran emang mau pulang sih, udah mau pulang. Dan pulangnya ini lewat belakang ini artinya harus masuk tarhil ya, kalau di sana tarhil. Penjara ya. Gitu, ya harus masuk penjara karena untuk lewat depan juga itu ininya biayanya mahal sekali. Bahkan kalau di total anak istri saya itu semuanya hampir 10.000 ya, 10.000 real 40 juta ya. 40 juta lewat ya, depan itu dalam artian seperti apa ya, apa ya, resmi lah. Resmi pemulangan mandiri, yang mandiri itu. Jadi kemarin sempat masuk ke tarhil, cuman itu ini sih mental, istilahnya apa tuh? Oh, ditolak. Gitu. Oh, jadi istri sampean sama anak sudah menyerahkan diri dan dibawa ke penjara gitu? Iya, udah dibawa ke penjara. Terus? Tapi si polisinya bilang bahwa saat ini tidak boleh bawa anak gitu. Nggak tahu itu ada peraturan baru atau gimana, saya masih belum ngerti juga. Oh, jadi sama polisinya itu ditolak karena bawa anaknya? Karena bawa anak. Kalau nggak bawa anak? Boleh masuk, karena waktu itu bersama istri saya itu ada 6 orang ya. Ada 6 orang yang menyerahkan diri ke tarhil ini lewatnya, jadi bisa dikatakan lewat belakang lah gitu pulangnya. Nah, udah menyerahkan diri yang lima orang masuk, sedangkan istri saya itu nggak bisa masuk. Dikembalikan lagi. Jadi waktu itu sempat nunggu lah seharian istri saya itu ada di sana. Karena ditolak, istri saya udah mohon-mohon, cuman udah nggak bisa lagi katanya karena bawa anak kecil. Kalau nggak bawa anak kecil nggak apa-apa sih, boleh gitu masuk gitu. Karena kendalanya bawa anak kecil, jadi terpaksa istri saya itu dibalikan lagi sama polisinya ini. Tadinya itu udah masuk ke ke Sumesi, udah masuk ke sana, cuman sama pak polisinya dikembalikan lagi ke jalan. Tapi bukan dikembalikan ke kota Jeddah, itu masih termasuk daerah kota Mekah. Jadi dikembalikan ke sana. Intinya dibebasin lagi gitu. Dibebasin lagi. Padahal banyak orang yang ilegal itu malah ditangkepin. Ini malah istri sahabat Kacong gara-gara bawa anak sudah menyerahkan diri ke penjara, malah dikeluarin lagi. Jadi sekarang istri posisi masih di Jeddah. Masih di Jeddah. Dan entah nggak tahu ya, soalnya ini entah peraturannya yang berubah, karena dulu itu waktu pulang pemulangan saya itu banyak sekali yang bawa anak kecil, sekitar hampir 200 yang perempuan ini yang ilegal waktu itu yang bawa anak ada 12-an lah yang bawa anak. Itu lumayan banyak lah kalau dikatakan bawa anak kecil itu 12 orang loh. Anak kecil ada yang mungkin ada umuran yang 2 tahun, ada 3 tahun, bahkan ada yang kecil itu umur 1 tahun loh. Itu udah masuk tarhil terus pulang. Waktu itu masih bisa, nggak tahu sekarang kenapa ditolak karena bawa anak kecil. Saya itu masih belum paham juga ini alasannya itu kenapa gitu. Terus sampean tahu ditolaknya karena ada anak kecil itu dari polisi di penjaranya atau memang dari istri atau gimana? Dari istri. Banyak kan kalau udah masuk ke tarhil, saya itu nggak bisa ngubungin loh karena HP itu dirampas ya sama polisi itu.
Tapi waktu itu saya kan apa ya, sangat bingung sekali mikirin anak istri udah masuk tarhil apa masih belum. Akhirnya saya itu telepon, ternyata istri saya itu masih belum masuk, katanya ada di luar. Loh, kok masih belum masuk? Istri saya itu sedih karena yang lain udah masuk, tinggal istri saya itu sendirian di depan pintunya gitu. Udah panas lagi, terus ngendong Najwa yang masih kecil kan. Iya, sempat udah minta tolong lah, maksudnya itu minta biar dipulangin gimana gitu, tapi udah nggak bisa lagi sih, udah harus dibalikin lagi, dikeluarin lagi, dibebasin lagi lah istilahnya gitu. Harus dibebasin lagi ya itu. Jadi tertunda ya bertemunya, sudah ngarep-ngarep bisa bertemu habis hari raya sampai sekarang belum bisa ya. Iya. Terus usaha selanjutnya apa, sahabat Kacong? Karena ini udah ditolak nih dengan menyerahkan diri. Apakah ada usaha untuk exit mandiri atau gimana? Ya ada usaha untuk exit mandiri ya. Ya terpaksa saya itu harus ngeluarin uang nantinya karena demi anak sama istri. Pertama rencana saya ingin memulangkan anak ya terlebih dahulu, Najwa. Nanti entah caranya mengajukan ke KJRI nantinya. Entah nanti ada jalan lain yang bisa saya hubungi di sana. Biasanya kalau pengen anak kecil itu bisa dipulangin secara mandiri, biasanya ada nitipin ke orang gitu. Ada orang pulang resmi lah gitu. Betul. Terus anaknya itu dititipin ke orang tersebut gitu. Jadi ada biaya tambahan banyak lah, makanya biayanya juga. Jadi ini sahabat, karena pulang melalui penjara ditolak, sahabat Kacong, dan ditolaknya itu karena ada anak ya. Jadi sahabat Kacong ingin memberi solusi biar anaknya dulu pulang kan gitu kan. Iya, benar. Melalui exit mandiri dengan menghubungi pihak KJRI, mungkin juga sahabat-sahabati yang tahu caranya bisa komen di bawah ya kan. Iya. Dan nanti setelah anaknya itu pulang dengan cara dititipkan atau diikutkan dimurafikkan ke orang lain ya. Iya. Setelah itu baru istrinya menyerahkan diri ke Tarhil. Iya, setelah sendirian ke penjara, mungkin beliau bisa langsung pulang lewat penjara. Emang ada biaya yang sangat jauh antara lewat exit mandiri dengan yang lewat tarhil? Iya, jauh banget ya. Biayanya itu kalau kita lewat tarhil itu kan kalau dulu bebas. Kalau kita mau menyerahkan diri di jalan ditangkap. Tapi kalau sekarang ada orang yang memasukkan ke tarhil, jadi ada orang kedua lah istilahnya. Ada oknum juga ya. Oknum juga. Jadi kita harus bayar ke sana sekitar 1.500. Kebanyakan sekarang itu rata-rata 1.500 ya per satu orang gitu. Tapi kalau kita lewat exit mandiri itu biayanya itu besar ya, karena secara istilahnya itu kan gitu. beli tiket sendiri juga. Iya, beli tiket sendiri terus dan macam-macamnya ya. Iya, pokoknya banyaklah perbedaan kalau lewat exit mandiri sama menyerahkan diri gitu. Ke penjara ya. Ke penjara. Jadi memang sahabat, kadang kita juga bingung ya. Kita mau ke penjara katanya ada yang bilang gratis dan ini dan itu ya kan. Tapi realitanya tetap harus bayar. Wallahu a'lam, ini karena ada oknum dan sebagainya, saya juga kurang tahu, tapi realnya seperti itu ya kan. Iya. Dan juga exit mandiri juga bukan biaya yang sedikit, juga harus bayar yang banyak juga ya. Iya, jadi bingung juga, tapi itu realitanya. Di intinya mudah-mudahan istri sahabat Kacong sekarang balik ke rumah lagi. Iya, alhamdulillah udah balik lagi. Tadi malam udah nyampe ke rumah. Oh, barang-barang gimana? Kan biasanya kalau mau pulang itu dikirimin dulu atau gimana? Enggak, kalau barang-barang udah dikirim lebih dahulu, sekitar 2 minggu sebelum kemarin itu mau masuk tarhil ya. Jadi barang-barang udah dalam perjalanan sekarang, udah dikargoin. Cuman istri saya itu punya berapa baju, terus Najwa juga waktu itu masih bawa susu buat persiapan bajunya. Najwa juga ada ya, persalinannya juga, dan masih belum dikembalikan oleh polisinya. Nggak tahu sekarang, masih belum ada kabar lagi sih, masih belum nanya-nanya masalah barang-barangnya Najwa, baju dan juga susunya Najwa udah dikembalikan lagi apa enggak itu.
Jadi untuk istri setelah ditolak dari penjara ini ada solusi lain nggak? Ya, insya Allah ada solusi lain. Jadi ada rencana saya akan pulangkan Najwa ya terlebih dahulu, karena kalau masuk di penjara juga, saya kemarin-kemarin udah kepikiran banget nih gimana nanti kalau di penjara seperti apa nih Najwa nanti, karena di luar aja Najwa harus butuh susu ya, tiap hari harus minum susu. Nanti takutnya, khawatirnya di penjara itu nangis terus minta susu ini itulah, jadi takutnya sampai sakit gitu. Jadi ada ininya juga sih, apa ya, dibebasin sama polisinya ya, karena bawa anak, karena di situ saya bisa mulangin Najwa lewat depan, maksudnya itu exit mandiri Exit ya. mandiri, Exit ya. mandiri, biar Najwa juga enak langsung nyampe ke Indonesia. Kalau di penjara juga itu belum tentu itu 1 minggu, entah 2 minggu gitu. Betul. Kan. Dan kalau exit mandiri kan harus ada yang bawa kayak Najwa. Apa memang sama istri langsung atau cuma Najwa aja yang pulang duluan? Oh enggak, jadi saya akan pulangkan Najwa terlebih dahulu. Nanti kalau masalah istri bisa lewat tarhil juga bisa ya. Kalau Najwa yang penting saya usahain, kalau masalah uang lebih baik saya ngutang lah, usahain di Madura ini. Ada yang bawa? Iya, ada yang bawa nanti. Ada teman dari istri saya itu rencananya mau pulang 2 mingguan lagi lah, pokoknya nggak sampai 2 mingguan lagi nih, insya Allah. Kalau diurus secepatnya dari mulai berkas-berkasnya Najwa, terus bikin paspor. Tapi katanya menurut kakaknya dari teman saya ini, katanya itu mudah dan cepat prosesnya kalau masalah pemulangan ini, kalau lewat exit mandiri ya. Kalau anak kecil itu lebih mudah banget. Jadi insya Allah saya usahain, insya Allah dalam jarak waktu dekat Najwa bisa pulang ya, udah bukan balik ya, karena kalau kelahirannya di Arab Saudi ya, semoga bisa kumpul dengan saya pastinya. Betul. Amin, amin. Memang sahabat, antara pulang menggunakan exit mandiri itu sebenarnya bukan tidak mau sahabat Kacong dibarengin sama ibunya ya, Iya, tapi benar. itu biayanya katanya cukup mahal ya. Sekitar berapa itu kalau berdua? Biayanya itu sekitar hampir 10.000 ya, 10.000 atau 40 juta ya. 40 juta, iya benar. Jadi tekniknya anak dulu dipulangin, baru nanti ibunya lewat tarhil lagi. tarhil. Karena yang jadi masalah kemarin karena bawa anak gitu. Iya benar. Oh ya, ini kalau masalah Hisham ya, Hisham, apakah nanti kalau memang istri kembali ke Indonesia mau ke Hisham, atau memang ada rencana Hisham mau ke Madura nih? Kalau saya mau ke sana itu ya nggak tahu ya, karena saya sendiri dulu pernah ke sana 1 kali karena saking kangennya dengan Ade Hisham dan ingin pergi ke Ade Hisham. Terus permintaan juga dari para subscriber ingin saya itu bertemu dengan Ade Hisham, kayaknya saya ke sana, dan perjalanan ke sana itu tidak mudah, saya butuh perjuangan dari Madura ke Kalimantan Selatan atau Banjarmasin ya, sekalian ke rumah mertua saya di sana. Terus setelah itu saya melanjutkan perjalanan ke Pontianak, dan perjalanan menuju ke sana itu sekitar 2 hari ya. Saya itu naik mobil dari Banjarmasin ke Pontianak selama 2 hari, nggak ada tempat peristirahatan. Ya, terpaksa saya itu tidur di dalam mobil selama 2 hari. Jalan itu apa ya, setiap jalan ya nggak ada rumah lah, caranya hutan semua. Aduh, di situ saya tuh rasanya nggak mau lagi ke sana ya, karena jauh. Kalau naik pesawat sih ya bisa sih, Bisa. Cuman agak mahal ya. mahal. Kalau sampai bertiga hampir 10 jutaan ya. Iya, kalau sampai bertiga sama anak saya itu, aduh, ya insya Allah lah kalau ada rezeki nantinya, entah beberapa tahun nanti Bisa ke sana bisa lagi. ke sana lagi. Tapi dengan naik pesawat. Iya, naik pesawat. Kalau udah naik kapal udah kayaknya jelas, kecapean ya. Kecapean, benar-benar capek. Saya itu sakit ya sampai ke sana itu. Bahkan waktu saya pulang ke Indonesia masih dalam keadaan sakit saya. Jadi itu tapi kalau ada Hisham sendiri kalau mau ke Madura ya, itu rasanya tidak mungkin, tapi nggak tahu ya, karena sampai saat ini masih belum ada kabar, belum ada kepastian itu ada Hisham mau ke Madura. Kalau rencana kemarin katanya mau setelah habis Lebaran mau ke Madura, tapi sampai saat ini masih belum ada kepastian lagi nih mau ke sini atau enggak.
Tapi kalau menurut saya sendiri itu rasanya tidak mungkin karena biayanya itu mahal ya. Kalau dari Pontianak ke Madura itu harus megang 10 juta itu masih kurang kayaknya kalau bertiga. Soalnya ada Hisam, terus Kak Nur dan juga suaminya bertiga. Apalagi mau nginep di sini jalan-jalan di ya kalau di sininya sih saya bisa biayain lah kalau mau jalan-jalan karena di tempat saya ya, terus ke Surabaya atau mau ke Jawa Tengah gitu saya bisa biayain. Cuman yang masalah itu yang mau naik pesawat beliau itu bertiga itu. Oke, terima kasih. Ini sahabat, kita sudah mengetahui perkembangan tentang istri dari sahabat Kacong yang sampai saat ini masih tertunda kepulangannya karena ada sedikit masalah. Mudah-mudahan selalu diberikan kemudahan, nanti bisa kembali ke sini. Amin. Dan doanya juga mudah-mudahan proses yang berikutnya ini bisa berjalan lancar. Amin. Demikian saya ucapkan terima kasih sahabat Kacong. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran bagi para PMI yang ingin pulang. Katanya yang bawa anak kecil yang melalui tarhil sekarang ada sedikit kendala ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sekiranya bermanfaat silahkan like, comment, dan subscribe dan share ke media sosial kalian semua. Dari Sampang, Madura saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.